Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Tira Agnesia dari kelas 2B Prodi Kegiatan Pidana. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada bayi. Baik, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini sudah ada alat dan bahan yang sudah disediakan. Ada bengkok, kemudian ada ketembat, lalu ada stopwatch, ada termometer, ada pen light, ada pita ukur, kemudian ada kapas yang berisi air DTT, kemudian di sini juga ada bak instrumen yang berisikan sarung tangan dan juga kasa steril, kemudian ada penimbang berat badan dan panjang badan, ada bak klorin, ada handuk kecil, dan ada pelak. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan anamnesa sekaligus anamnesa dan pengumpulan data subjektif yang diperlukan untuk pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan pada bayi ini, sekaligus kita melakukan inform konsen kepada ibu. Baiklah, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bunda Sarah. Di sini ada yang bisa saya bantu. Saya ingin memeriksa fisik aktif. Oh iya. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Bu ya kepada Ibu. Ibu pada saat hamil apakah terdapat keluhan nggak Bu? Seperti mual, muntah, nggak Bu? Kemudian pada saat persalinan apakah terdapat fluid? Tidak. Ibu bersalinnya dengan siapa? Dengan bidan. Kemarin pada saat bersalin berat badan bayinya berapa Ibu? Kemudian panjang badan bayinya berapa kemarin? 40 cm. Nah, Ibu di keluarga ada yang merokok nggak Bu? Suaminya merokok nggak? Nggak Bu. Kemudian di keluarganya ada penyakit menular, seperti diabetes, asma, diabetes, ada tidak? Berarti akan beda ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan kepada bayi Ibu dari pemeriksaan berat badan, tinggi badan sampai ke dari kepala sampai di kaki. Kita lihat keadaan bayi Ibu apakah terdapat kelainan atau tidak merawat adalah ibu. Ya, apakah Ibu sedia? Terima kasih ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan persiapan ruangan dalam keadaan tertutup dan pencahayaan yang cukup dengan tetap menjaga kehangatan suhu yang ada di ruangan. Kemudian kita melakukan cuci tangan dengan teknik 7 langkah cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun dan menggunakannya dengan mandi bersih. Cuci tangan. Kita bilas lalu kita keringkan dengan handuk bersih. Kemudian setelah kali pencucian kita memakai sedotan steril atau hand spoon. Kemudian setelah kita memakai hand spoon, kita meletakkan bayi di atas tempat yang rata, yang aman dan juga bersih. Ibu permisi ya Bu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita buka pakaian bayi. Setelah kita buka pakaian bayi, kemudian kita melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu pertama kita melakukan pengukuran berat badan dan panjang badan bayi. Permisi adik ya. Ya, kita lihat panjang badan dan tinggi badan bayi. Baik, berat badannya
3.200 gram, kemudian panjang badannya yaitu 51 cm. Kemudian kita letakkan kembali bayinya. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan lingkar kepala dengan menggunakan pita ukur. Baik, permisi adik ya. Kita ukur lingkar kepala bayi tepat di atas alis. Kita lihat. Baik. Lingkar kepala pada bayi itu normalnya 33 sampai 35 cm. Di sini lingkar kepalanya yaitu 33 cm. Kemudian kita lakukan pengukuran pada lingkar dada. Tepat pada puting susu bayi. Kita ukur. Normalnya untuk lingkar dada yaitu 30 sampai 33 cm. Baik, di sini lingkar dadanya 30 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita periksa yaitu suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer. Kita letakkan termometer pada aksila. Kemudian sambil menunggu hasil dari termometer, kita lakukan pemeriksaan denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Normalnya yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Baik, denyut jantungnya yaitu 120 kali per menit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pernafasan. Kita lihat bagaimana pernafasan dari bayi itu sendiri. Biasanya normalnya yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Baik, untuk pernafasannya yaitu 40 kali per menit. Kemudian setelah itu kita lihat hasil dari termometer. Suhunya normalnya itu 36,5 sampai 37,5 cm. Di sini suhunya yaitu 36,5 cm. 36,5 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan head to toe yang dimulai dari pemeriksaan pada bagian kepala bayi. Nah, pada bagian kepala kita lihat pada bagian kepala apakah terdapat molase, kemudian apakah terdapat trauma kelahiran dan kelainan kongenital. Kita lihat, permisi adik ya. Di sini kita lihat tidak ada tumpang tindih dan tidak ada molase pada sutura bayi. Kemudian tidak ada pembengkakan yang abnormal, tidak ada kelainan, tidak ada trauma kelahiran pada bagian kepala dan ukuran kepala normal. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat, kita lakukan pemeriksaan pada bagian muka. Pada bagian muka kita lihat ekspresi wajah bayi baby face, kemudian dia tidak pucat, tidak ada uder. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian mata bayi. Kita lihat jumlah mata bayi 2 buah di sini dan bentuknya simetris. Kemudian kita lihat kebersihannya, apakah terdapat sekret atau tidak. Kemudian di sini tidak ada sekret, bersih. Kita lihat konjungtiva berwarna merah muda, kemudian sklera berwarna putih dan atau biasa kita sebut dengan atikdarik. Kemudian kita lihat refleks Egling-nya, kita kaji refleks Egling atau refleks menutup atau mengejamkan matanya. Kita bisa melakukannya seperti ini. Jika bayi menutup matanya atau mengejamkan matanya berarti refleks Egling-nya baik. Kemudian saja itu kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Di sini kita lihat dengan menggunakan pen light, kita lihat apakah terdapat sekret, apakah terdapat pengeluaran, kemudian apakah terdapat kelainan yang abnormal pada telinganya. Tidak ada kelainan yang abnormal, tidak ada pengeluaran. Kemudian saja itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Pada bagian hidung kita lihat juga apakah terdapat sekret pada bagian hidung tersebut. Apabila terdapat sekret kita bersihkan dengan menggunakan ketumbar. Di sini hidungnya bersih, kita lihat. Kemudian tidak ada pembengkakan yang abnormal, tidak ada penapasan cuping hidung. Baik, hidung berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian saja kita melakukan pemeriksaan pada bagian bibir, mulut, gigi, gusi, dan palatung. Kita lihat di dalamnya pada bagian mulut bersih, bibir tidak sumbing, bibir dalam keadaan normal, kemudian gusi, palatung, dan juga giginya normal, tidak ada kelainan apapun. Baiklah, kemudian kita lihat refleks
kita kaji refleks puting dari bayi dengan meletakkan telunjuk kita pada pinggir mulut bayi. Apabila bayi mencari seperti ingin mengucuk, berarti refleks putingnya baik. Kemudian kita kaji juga refleks swallowing dan juga refleks sucking. Kita tanya kepada ibu, apakah bayinya menghisap pada saat menyusu, apakah bayinya menghisap dengan kuat dan menelan dengan baik. Ibu pada saat menyusui, bayinya menghisap dengan baik, yang kuat, kemudian dia menelan nggak Bu dengan baik bayinya? Ya, berarti refleks dari sucking dan juga swallowing-nya baik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Nah, pada bagian leher kita lihat pergerakannya. Nah, kita melihat pergerakan, kita bisa menolehkan bayi ke kiri maupun ke kanan. Apabila saat ditolehkan bayi merasa sakit, maka terdapat ketidaknormalan pada tonus ototnya. Namun apabila dia tidak merasa sakit, berarti tonus ototnya baik. Kemudian kita lihat apakah terdapat pembekakan kelenjar parotis, kelenjar tiroid maupun vena jugularis. Tidak ada pembekakan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian dada bayi. Kita lihat dada bayi simetris atau tidak. Apakah terdapat pembengkakan pada dada bayi? Tidak ada pembengkakan. Kemudian terdapat puting susu. Kemudian apakah terdapat bunyi nafas pada saat bayi bernafas? Kita juga dapat melakukan pemeriksaan bunyi denyut jantung. Tadi sudah kita lakukan. Denyut jantungnya normal. Kita lihat pengeluaran pada puting susu bayi. Normalnya itu tidak ada pengeluaran. Kita lihat tidak ada pengeluaran. Kemudian saja kita melakukan pemeriksaan pada bagian bahu, lengan, dan juga tangan. Pada bagian bahu, lengan, dan juga tangan kita lihat kesimetrisannya. Keduanya simetris, jari-jarinya lengkap, tidak kurang dan tidak lebih, kemudian tidak terdapat udem. Kemudian kita coba melihat tonus ototnya dengan sedikit mengangkat bahu bayi. Biasanya bayi akan ikut terangkat, berarti tonus ototnya baik. Kemudian kita juga lihat pada bagian tangan itu, kita lihat refleks moronya. Kita kaji refleks moro, yaitu refleks di mana bayi akan melebarkan tangannya ke samping, kemudian kembali lagi seperti ingin memeluk seseorang. Apabila kita melakukan pengkajian, bisa kita angkat seperti ini, maka bayi akan melebarkan kedua tangannya dan menuju kembali, berarti refleks moronya baik. Kemudian kita lihat refleks palmar grasping. Kita lihat refleks menggenggamnya seperti baik atau tidak. Apabila kita meletakkan jari kita ke telapak tangan bayi, maka jika dia menggenggam berarti refleksnya baik. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen bayi. Kita lihat pada bagian abdomen apakah terdapat massa yang abnormal. Kita lihat pada kuadran 1, 2, dan 2, 3, dan 4 pada perut bayi. Tidak ada massa yang abnormal. Kemudian kita lihat apakah bayi kembung atau tidak. Kita periksa. Bayi tidak merasa kembung. Kemudian pernapasan abdomen juga normal. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia. Pada bagian genitalia di sini kebetulan bayinya berjenis kelamin perempuan. Kita lakukan hygiene terlebih dahulu. Pertama kita bersihkan labia mayora kiri dan kanan. Kemudian labia minora kiri dan kanan. Kemudian dari simfisis sampai ke perineum. Selanjutnya kita melihat, kita periksa pada bagian genitalianya apakah terdapat uretra. Kemudian kita lihat labia mayoranya menutupi labia minoranya atau tidak. Baik di sini labia mayora menutupi labia minora, terdapat uretra. Jadi sudah ibu tadi bayinya sudah BAK atau belum? Sudah. Jika bayi sudah BAK berarti uretranya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian kita lihat bahwa kita melakukan pemeriksaan pada bagian anus. Kita angkat sedikit kaki bayinya, kita lihat bentuk anusnya, dan kita bisa lihat apakah terdapat secret bekas bikanul. Kemudian kita tanya juga kepada ibu apakah bayinya sudah BAK, ibu bayinya sudah BAB. Jika bayinya sudah BAB berarti anusnya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian saja kita melakukan pemeriksaan pada bagian kaki. Kita lihat kesimetrisan kakinya, kaki simetris, kemudian tidak ada udem, tidak ada pembengkakan, tidak ada kelainan yang abnormal, jumlah jari lengkap. Kemudian kita kaji refleks Babinski. Nah, pada refleks Babinski kita coba menyentuh pada bagian telapak kaki bayi seperti C terbalik. Nah, apabila bayi mengembangkan jari-jari kakinya, maka berarti refleks Babinskinya baik. Kemudian saat ini kita lihat refleks stepping atau walkingnya. Kita bisa mengangkat bayinya,
berdiri. Apabila bayinya seolah-olah ingin melangkah atau berjalan, berarti refleks tapping maupun waktunya baik. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian punggung bayi. Kita balikkan, bisa kita balikkan seperti ini. Kemudian jangan lupa kepalanya dimiringkan ke kiri maupun ke kanan. Kita lihat pada bagian punggung, kita raba apakah terdapat pembengkakan yang abnormal. Kemudian kita lihat tulang belakangnya apakah lurus atau tidak. Baik, di sini tidak ada pembengkakan yang abnormal, tulangnya lurus, berarti normal ya dek ya. Kemudian kita balikkan kembali adiknya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada kulitnya. Kita lihat apakah terdapat tanda lahir, apakah kulitnya kebiruan, kemerahan, ataukah masih terdapat lemak bekas kelahiran yang kita sebutkan vernis. Di sini warna bayinya merah muda, normal, tidak terdapat tanda lahir. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita memasang kembali pakaian bayi. Adik ya. Lagi pakaian bayinya. Kemudian kita peduli lagi. Kita berikan bayinya kepada ibu dan anjurkan ibu untuk beri ASI. Ibu pemeriksaan selesai ya bayinya. Setelah itu kita membereskan alat. Kemudian